Ini adalah episode yang pertama dari program pembelajaran Alkitab secara eksposisi. Kali ini kita akan membahas surat kepada jemaat di Filipi. Surat kepada jemaat di Filipi ini ditulis oleh Paulus, dan jemaat di Filipi dibangun oleh Paulus pada saat perjalanan misinya yang kedua. Jemaat ini adalah jemaat yang pertama di Eropa, dan Paulus menulis surat ini ketika ia berada di penjara di Roma. Pada pembukaan suratnya, Paulus menulis demikian: dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Timotius adalah anak rohani dari Paulus yang juga membantu Paulus dalam pelayanannya. Meskipun Timotius adalah anak rohaninya, namun Paulus menyebutkan bahwa ia dan Timotius sama-sama adalah hamba Yesus Kristus. Paulus menunjukkan dua jenis kerendahan hati di sini. Yang pertama, ia tidak meremehkan peran Timotius, namun menganggap ia sebagai rekan sepelayanan. Yang kedua, ia menyebut dirinya hamba Yesus. Ia sadar bahwa ia telah merdeka dari perhambaan akan dosa, sehingga kini ia menjadi hamba kebenaran di dalam Yesus Kristus. Di dalam suratnya ini, Paulus menyapa 3 kelompok dari jemaat di Filipi. Yang pertama, dia menyapa kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Ini artinya semua orang yang percaya kepada Kristus yang ada di Filipi. Semua orang yang percaya kepada Kristus disebut orang-orang kudus. Bahwa kita menjadi kudus bukan karena apa yang kita lakukan, namun karena posisi kita di dalam Kristus. Kudus juga artinya dipisahkan untuk Allah. Kelompok yang kedua adalah para penilik jemaat. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab memimpin gereja atau jemaat Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut episkopos, yang dapat juga berarti tua-tua jemaat. Yang ketiga, diaken. Mereka adalah orang-orang yang melayani meja atau pelayanan kebutuhan jasmani jemaat. Dalam suratnya ini, Paulus memberikan salamnya yang khas, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus sangat akrab dengan salam ini, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia selalu mendahului damai sejahtera, sebab kita hanya dapat merasakan damai sejahtera yang sejati saat kita telah menerima kasih karunia dari Allah. Dan Paulus menunjukkan bahwa kedua hal itu datang dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus.